Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar semua? Kita ketemu lagi di Sekolah Minggu Online GKI Ambarawa. Nah, adik-adik, di sini Mbak Devi merasa senang sekali bisa nemenin kalian untuk sekolah minggu. Nanti di sini kita mau memuji nama Tuhan bersama-sama, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita juga mau membuat aktivitas bersama-sama. Nah, tapi adik-adik, sebelumnya kita mau berdoa dulu yuk. Kita mau duduk yang manis, kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sehingga kami anak-anak-Mu bisa mengikuti sekolah minggu ini Tuhan. Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang akan mengikuti sekolah minggu ini, biarlah Engkau memimpin anak-anak-Mu ini dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati sekolah minggu online ini juga agar bisa berjalan dengan baik dari awal sampai akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya ini. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang Mbak Devi mau mengajak kalian untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Kita mau bangkit berdiri. Semuanya berdiri dulu ya. Sudah semua berdiri. Nah, kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Biasa sekali ya, pada semangat semua. Nah, adik-adik yang di rumah masih pada semangat semua kan? Kita mau angkat pujian lagi, kita mau memuji nama Tuhan yang lebih semangat lagi, masih tetap bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian Yesus jagoan kita. Spider-Man, ada Om Superman, ada Kakak
ya, walaupun pada di rumah, tapi tetap semangat semua. Nah, adik-adik, sekarang sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian lagi. Kita mau angkat baca kitab suci doa tiap hari. Shalom anak-anak, yuk sekarang kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan, Bapa kami ada di surga, terima kasih. Kami bersyukur kembali kami dapat bersekolah minggu, memuji Tuhan, dan sebentar kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Tapi sebelumnya kami mohon pimpinan dan hikmat Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan kehendaki kami lakukan. Tolonglah kami Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sebelum Pak Hernadi mengajak kita membaca firman Tuhan, Pak Hernadi mau tanyakan begini ya. Kalau kita menghadapi masalah, apakah kita punya jalan keluar? Oh, banyak teman-teman ya, anak-anak ya. Manusia diberi kecerdasan oleh Tuhan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika kita haus, tapi tidak ada air minum, apa yang akan kita lakukan? Bagaimana ya? Nah, kalau kita haus, tapi tidak ada air minum, ada solusi atau cara lain yang bisa kita lakukan. Kita bisa mengunyah atau menghisap es batu. Kita juga bisa makan buah yang mengandung air. Misalnya apa? Jeruk, semangka, timun itu mengandung air juga. Stroberi, melon, pir. Wah, banyak ya. Nah, kita makan buah-buah yang mengandung air, maka haus pun juga akan berkurang. Kita juga bisa mengunyah permen karet. Nah, paling tidak itu bisa menghilangkan rasa haus kita. Luar biasa ya. Nah, bagaimana juga kalau lapar tapi tidak ada makanan? Nah, kita saksikan klip berikut ini. Tadi anak-anak ya luar biasa ya, ada masalah, ada banyak jalan keluar. Nah sekarang begini, kalau kita mau membuat air minum manis, air minumnya ada tetapi gulanya habis, wah, bagaimana? Ada jalan keluar lainnya. Kalau tidak ada gula, meskipun tidak ada gula, kita bisa membuat air manis dari madu. Atau juga kalau ada kental manis di rumah, dipakai.
atau juga sirup. Nah, luar biasa ya. Ada masalah, ada banyak jalan keluar. Nah, lalu masih ada yang lain. Coba kita lihat klip berikut ini ya. Nah, anak-anak, kita lihat ya, luar biasa. Setiap ada masalah, manusia punya banyak cara untuk menyelesaikannya. Manusia diberi akal oleh Tuhan, kreativitas oleh Tuhan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Nah, kalau manusia saja punya banyak cara untuk menyelesaikan masalah, apalagi Tuhan. Tuhan yang maha kuasa. Nah, seperti dalam kisah hari ini, kita akan membuka kisah dari Injil Yohanes pasal 5. Ayo dibuka ya. Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9a. Akan saya bacakan untuk kita semua. Yohanes 5 ayat 1 sampai 9a demikian. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah guncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Nah, lihat anak-anak ya. Saat itu orang lumpuh tidak punya dan tidak tahu cara lain untuk bisa sembuh selain daripada apa tadi dikatakan firman Tuhan? Selain daripada masuk ke kolam kalau pas airnya goncang. Jadi dia berpikir hanya satu-satunya cara untuk menyembuhkan dia yaitu masuk ke kolam itu. Sehingga ketika Tuhan Yesus bertanya, "Maukah kamu sembuh?" Orang itu hanya berpikir, "Ya, bagaimana aku bisa sembuh? Mau menuju kolam saja aku nggak bisa, Tuhan." Nah, tapi Tuhan punya cara. Cara Tuhan bermacam-macam. Tuhan punya kuasa, punya kekuatan, punya kreativitas. Apalagi saat itu, orang-orang sakit banyak di situ menunggu guncangan air kolam. Tidak perlu menunggu guncangan air kolam. Tuhan katakan, "Sekarang berdirilah dan angkatlah tilammu." Kaget. Orang lumpuh ini terkejut. Kenapa? Karena dia sangat tidak menyangka kalau Tuhan hanya menyuruh berdiri. Tidak menggoncangkan air. Tidak mengangkatnya untuk dimasukkan kolam. Tidak perlu. Tuhan Yesus punya
banyak cara untuk menyembuhkan orang lumpuh ini. Termasuk juga kita, termasuk juga anak-anak dan juga saya Pak Ernadi dan kita semua keluarga kita juga. Nah anak-anak seringkali kita ini seperti orang lumpuh tadi ya. Ketika kita punya masalah, ketika kita berdoa kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan, kita berpikir demikian, Tuhan tolonglah saya. Saya yang nilainya selalu jelek, berilah saya kepandaian. Nah, terus kita juga berkata kepada Tuhan, berikan saya kepandaian Tuhan, sehingga ketika saya nanti waktu mengerjakan ulangan, tiba-tiba saya tahu jawabannya. Ya enggak begitu ya. Harus belajar. Harus belajar juga mengingat. Berlatih. Nah kalau tidak berlatih, kalau tidak belajar, ya ketika kita berdoa pada Tuhan, caranya masa seperti itu, tiba-tiba kita bisa tahu jawabannya tanpa belajar. Enggak ya. Tuhan akan memakai banyak cara untuk menolong kita, menolong anak-anak untuk mendapat nilai yang baik. Entahkah mungkin melalui belajar, waduh kalau belajar saya kesulitan karena selalu diganggu adik. Tuhan tolonglah saya bagaimana caranya. Ada temannya datang, yuk belajar di rumahku yuk. Aduh malas aku. Nah, Tuhan sedang mengulurkan bantuan, pertolongan untuk belajar bersama. Kita malas untuk pergi belajar di rumah teman. Ya, pertolongan Tuhan malah kita tolak ya. Tuhan punya cara, berbagai cara untuk menolong kita. Kita tidak bisa mendikte Tuhan atau menyuruh Tuhan, Tuhan tolonglah saya, tapi dengan cara seperti ini ya. Seperti juga misalnya sakit. Mama atau papa kita atau nenek kita atau kakek kita mungkin sakit. Terus kita sedih karena mereka sakit. Kita berdoa, Tuhan tolonglah sembuhkan kakek saya, nenek saya. Sembuhkannya itu dengan cara seperti ini loh Tuhan. Nanti kalau dokter datang, terus dokter memberikan resep yang mujarab. Terus bener, dokter datang, ternyata obatnya tidak mujarab. Nah, apakah berarti Tuhan tidak menolong? Ingat tadi ya, Tuhan menolong tidak dengan cara kita atau keinginan kita, tetapi dengan cara Tuhan. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kakek orang tua atau kakek nenek kita yang sakit, atau bahkan juga diri kita yang sakit. Mungkin memang bukan melalui obat dari dokter, karena ternyata obatnya kurang manjur. Bisa ada orang atau saudara datang, loh aku pernah punya sakit seperti ini loh, minum obat ini. Mau dijual di apotek, boleh dibeli, bisa. Setelah diminum, sembuh. Nah, cara Tuhan bermacam-macam. Ada juga yang sebaliknya, sudah berusaha meminum obat, pergi ke dokter manapun. Tuhan, tolonglah ini saya tuh mau pergi ke luar negeri untuk menyembuhkan keluarga saya, anak saya. Tuhan, nanti sampai di luar negeri itu kami bisa ketemu rumah sakit yang baik, dokter yang baik, terus kami sembuh, anakku atau suamiku, istriku sembuh, keluargaku di sana. Setelah pergi ke luar negeri, sampai di sana ngurus-ngurus rumah sakit dan lain sebagainya, ketemu dokter, konsultasi, ketika pas diperiksa, loh, ini nggak ada yang sakit, Pak. Hah? Tidak ada yang sakit ini. Sudah sembuh. Hah? Sudah sembuh? Ya, puji Tuhan. Lihat ya. Seringkali kita berpikir atau merancangkan Tuhan akan menolong kita dengan cara seperti ini. Enggak. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Karena itu, anak-anak, percayalah pada Tuhan. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Tidak perlu kita khawatir, kita cemas, Tuhan nanti menolongnya caranya bagaimana ya? Mbok sakjane sebaiknya caranya seperti ini. Mbok sebaiknya caranya seperti itu. Enggak ya? Serahkan, kita belajar. Seperti orang lumpuh ini tadi ya, kita belajar menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mencari cara,
Tuhan yang akan memberikan pertolongan kepada kita melalui cara Dia yang luar biasa. Bahkan juga mengejutkan. Tidak pernah kita pikirkan. Nah, anak-anak, tetap semangat ya. Walaupun kita memiliki kesulitan, masalah, orang tua kita atau kakek nenek kita sakit, keluarga kita mengalami kesulitan ekonomi, kita anak-anak juga mengalami kesulitan dalam belajar, apalagi di situasi pandemi seperti ini, tidak perlu khawatir. Tetaplah percaya bahwa Tuhan akan menolong anak-anak, menolong kita semua dengan berbagai cara yang luar biasa. Dengan cara-cara yang bahkan tidak pernah kita pikirkan. Karena Tuhan mengasihi kalian anak-anak dan mengasihi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Tuhan, Bapa kami ada di surga, kami bersyukur karena kasih Tuhan yang memberikan kepada kami keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan tidak pernah membuat kami kecewa. Tuhan tidak pernah membuat kami terus di dalam penderitaan dan kesulitan. Tuhan selalu menolong. Tuhan menyiapkan segala bentuk pertolongan kepada kami. Hanya Tuhan ampunilah kami karena seringkali kami hendak dan ingin mengatur Tuhan. Cara menolong kami, cara menolong yang kami inginkan Tuhan lakukan seringkali kami pikirkan dan kami ungkapkan kepadamu. Ampuni kami Tuhan. Tolonglah kami supaya kami tetap percaya dan berserah. Apapun yang Tuhan lakukan demi kebaikan kami, untuk kebaikan kami, untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami belajar untuk menyerahkan diri kami, apapun yang Tuhan berikan kepada kami sebagai kasih, bentuk kasih dan rahmat-Mu atas kami tetap belajar bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, selamat pagi. Apa kabar kalian semuanya? Masih semangat bersekolah minggu? Sip. Baru saja kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Pendeta Hernadi tentang apa yo? Ya betul, tentang orang lumpuh yang ditolong oleh Tuhan Yesus di kolam Bethesda sehingga orang lumpuh tersebut bisa jalan kembali. Oke, berarti sekarang tiba saatnya kita mau bersama-sama mengerjakan aktivitas ya. Oh ya, tapi sebelumnya Kak Dian mau tanya, kalian sudah mengerjakan aktivitas minggu kemarin belum? Yang menanam benih di cangkang telur? Ayo, yang lupa mengumpulkan, yuk segera difoto dan dikirim ke grup WhatsApp seperti biasanya ya. Oke? Nah, untuk aktivitas minggu ini, kita sama sekali tidak memerlukan alat dan bahan. Kita hanya memerlukan handphone atau tablet atau laptop sesuai yang adik-adik pakai mengikuti sekolah minggu online ini. Jadi nanti kalian mengirim gambarnya seperti ini di grup WhatsApp sekolah minggu. Kemudian adik-adik mencari perbedaan di antara dua gambar ini. Ada 5 perbedaan. Gampang banget, kecil banget. Sambil merem aja pasti ketemu. Nah, kemudian setelah itu adik-adik kalau sudah ketemu dilingkari perbedaannya pakai aplikasi yang ada di handphone aja. Nggak perlu dicetak ya. Nah, setelah itu dikirim ulang deh di grup WhatsApp lagi. Gampang kan? Kalian tunggu ya hasil pencariannya. Oke, setelah ini kita mau berdoa syafaat
Dengan Bu Retno, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan, mendoakan segala sesuatu dalam hidup kita kepada Tuhan. Sudah siap? Sip! Bye! Marilah kita berdoa syafaat setelah mendengarkan firman Tuhan, setelah aktivitas. Tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu, untuk semua penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk mukjizat-mukjizat-Mu yang selalu kami nantikan setiap hari seperti cerita yang tadi kami dengarkan. Terima kasih Tuhan untuk COVID yang sekarang sudah mereda dan sekolah kami sudah mulai onset. Setiap hari kami bisa bertatap muka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur untuk kesehatan kami masing-masing, baik guru-guru kami maupun kami pribadi masing-masing. Tuhan, penyertaan-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa buat teman-teman kami, anak-anak kami yang berulang tahun pada minggu ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih dan sampai ketemu pada minggu yang akan datang. Dah.